Siap. Ya. Kecuali Baca yang nomor 1 sama 4 salah. sama, saya nomor 1 sama 4 juga. Eh, Saya nomor 2 sama 4. nomor 2. Bisa disampaikan Ustaz, salahnya di mana tuh Ustaz? Oh, oh, terkait PR ya. Oh ya. Iya, betul. Eh, itu kalau nomor 1 itu pakai alif. Kalau nomor 2 pakai waw, nomor 3 pakai iya. 4 alif lagi, kemudian 5 waw dan 6 ya, gitu ya. Kalau Ya. letaknya semuanya sudah betul ya. Tapi kalau pas alifnya itu ada yang pakai iya. Jadi kalau alif itu dipastikan sebelumnya fathah itu pasti alif ya. Misalkan yakhfa. Oh Kalau ya. yakhfa, fa berarti sebelumnya fa fathah ya. Pasti itu alif. Tapi kalau misalkan kita pakai yakhfi, nah itu pasti ya. Karena sebelumnya kasrah. Ya. Kalau Oh iya iya. da'a kan Hmm? alif. Kenapa? Da'a, Da'a. Oh ya. iya, iya doa Oh, dong. da'a alif cuma tadi PR-nya kita diminta fi'il mudhari. Ya Dari ini kan ya Ya. do'unya ditulis. ya doa kan? Kan Oh ya ya, do'u da'u kan. yang waw. Iya, da'u yang Iya, waw. iya doa kan Ya. wow ya. Nah, Oh, Ahmad, Pak. Harusnya oh misalnya yang Yardo muktal, gitu ya Pak yang Ustadz ya. yang muktal akhirnya itu kan yang kata asalnya kan Ustaz, yang fi'il madi au Eh. ya huwa. Oh, kalau fi'il mudhari berarti pada mudhari'nya. Iya. Sebenarnya Ya. kan ini bukan. Ya, jadi kalau misalkan madinya itu da'a, kalau yang diminta mudhari ya da'u berarti dia waw. Hmm. Oh, jadi mudhari Ya, ini jadi yang dianggap. Nah, pikiran saya yang ya. mu'tal itu yang di situ di madi aja, nanti di Oh, mudhari'nya nggak ada oh, mutal-mutal lagi ketika gitu. dia berubah ilatnya. Jadi Ya kalau kalau misalkan jadi pada maksud fi'il saya madi kalau mau da'a lihat itu pakai mutal. alif, kalau mudhari ya da'u berarti dia pakai waw. Ya. Memang perintahnya mudhari kok, Pak. Ya. Jadi mudhari yang dia ilatnya itu adalah alif begitu ya. Ya kalau gitu Ya. semua semua yang bukan bukan mu'tal juga kalau di mudhari kan banyak pakai waw itu. Jadi mu'tal semua jadinya dong. Jadi Yang apa? yang bukan Enggak, ya mu'tal doa bisa kan jadi enggak. mu'tal kan? Ya doa kan enggak. Oh, contohnya apa yang biasa misalkan yaf'aluna gitu ya. Ya. Yaf'aluna itu dia jamak bukan mu'tal. Nanti kalau ada an misalkan an yaf'alu. Nah, itu wawunya itu adalah wawu jamak bukan ilat gitu ya. Bukan mu'tal. Jadi kalau Jadi ada yaf'aluna nunya dihilangkan karena majzum ya, itu berarti anta ja'alu misalkan di Al-Qur'an itu berarti dipastikan dia tetap fi'il sahih akhir. Ya. Jadi wawunya itu wawu jamak. Beda ya dengan yang ini. Kalau yad'u itu wawunya wawu asli. Dia asli fi'il mudhari. Ya, karena yang diminta mudhari berarti memang kita akan ambil yang mudhari'nya yang alif. Dan itu pasti ada ya kayak yakhfa, itu mudhari ya. Jadi dia misalkan kita mendapati ada khosyah, khosyah itu di madinya pakai ya dia. Tapi ketika mudhari yakhsha pakai alif dia. Nah, itu bisa kita pakai. Jadi kita cari yang mudhari'nya memang alif. Ya, bukan dari madinya ya. Kalau yang diminta madinya berarti betul ya. Kalau yang diminta mudhari berarti kita akan sesuaikan dengan yang diminta oleh ini ya, oleh Iya, Pak. tamrinnya. Karena tamrinnya memang menyuruh kita untuk fi'il mudhari. Ya. Ustadz mau tanya Ustadz, jadi Ya, kalau wow silakan. itu enggak boleh pakai sukun ya, wownya tanpa sukun ya. Oh, kalau mau diberikan sukun boleh. Tapi Ya. kalau enggak juga boleh. Kalau enggak juga boleh. Ya. Nah, Ustadz, saya kan agak Ya. ragu itu karena kebanyakan dia pakai sukun. Jadi saya nggak berani Ah, pakai. Boleh ya, ya, Ustadz? jadi itu nanti kembali pada Rasm Utsmani dan tidaknya ya. Ya, Hmm. jadi kalau misalkan kita mendapati ada kata ya'malun yang Rasm Utsmani itu dia tidak pakai sukun gitu ya, tapi kita akan baca panjang ya'malun. Nah, kalau dia ini yang terbitan lokal dia pakai sukun. Ya, jadi yang jelas dia bukan berharokat fathah, kasrah atau dhammah ya. Itu berarti sudah aman. Ya. Iya, saya Jadi tadi kan waktu Yati kita itu tidak boleh kan ragu Ustadz ya. mau pakai atau tidak, silahkan boleh saja. Ya. Jadi kalau kalau saya nggak salah, saya kan pakai Yati, kan disalahin.
Karena dia ya, berarti kan harus fathah. Jadi nggak boleh yati ya, bolehnya yardo ya Ustaz ya. Ya. Yardo yang boleh. Kalau yati Yati salah nggak boleh karena ya. yati pasti dia ya di situ. Iya, Meskipun misalkan kita tidak mencantumkan titik ya, iya. tapi kalau ya jeri itu pasti pakai ya meskipun tidak pakai titik. Oh, ya Karena salahnya sebelumnya itu Ustaz ya. kasroh. Karena sebelumnya Ya, kasroh ya. Ya, Ah, kalau yakhfa itu sebelumnya fathah jadi ya, pasti dia alif begitu ya. ya. Baik Ustaz. Alhamdulillah udah. Us- Yang Pak lain Ustadz, nggak usah, kalau ini satu aja. Pak Ustadz, kalau seandainya kita tidak tergantung dengan perintah yang si PR ini alif apa enggaknya, berarti sebenarnya itu nggak salah kan Pak Ustadz? Cuman Oh karena ya kan. karena dia Ah, mintanya yang nomor 1 itu harus pakai alif, nomor 2 harus pakai ya, wawu, nomor 3 pakai betul. ya. Tapi Ya. kalau seandainya tidak kita berarti itu tidak salah sebetulnya kan? Yang Kalau kita tidak ada perintah begitu, kita misalkan untuk mutal akhir saja itu betul, gitu ya. Oh ya, ya udah, ya itu Tapi maksud kalau saya. perintahnya tadi kita diminta alif, berarti memang mesti alif ya. Itu kalau misal kita pakai aplikasi, nah itu kalau aplikasi kan dia pasti mengikuti itu perintah di situ ya. Ya. Nah, Pak Ustadz, kalau ya. ini ya, misalkan tadi nomor 1 saya ganti gini. Petani itu menggembala domba. Jadi yar'al falahul konama. Betul. Betul. Itu yang Ya. tadi ya. Kalau pakai betul. Ya. Yar'al soalnya karena itu. Jadi nggak boleh. Karena yang ini kan Eurobi. Saya buatnya memelihara kan Eurobi. Ya. Itu ya sebetulnya ya. 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 Jadi kalau Eurobi meskipun kita tidak memberikan titik tapi pasti ya. Pasti Jadi ya. nanti berarti kita memilih ya, nggak pakai Eurobi tapi pakai yar'a gitu ya. Jadi sama-sama tadi mengembala gitu bahasanya gitu ya. Iya. Kalau Ini sebenarnya kalau pakai Eurobi alif, ini lebih mengarah pada mendidik gitu ya. 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 oh ini kalau pakai alif harus fathah Ustaz ya. Ya, jadi kalau alif itu pasti sebelumnya fathah. Fathah Kalau sebelumnya sebelumnya. kasroh pasti ya. Ya. Baik. Iya. Jadi ini PR-nya itu perintahnya unik ya. Jadi memang seperti itu ketika kita tadi membahas mu'tal akhir itu kita itu dibolak-balik begitu ya. Jadi ketika diperintahkan fi mudhari mu'tal akhir pakai alif, berarti akan seperti itu yang kita akan pegang gitu ya. Nah, kalau misalkan kita disuruh mudhari fi'il mu'tal akhir pakai iya, berarti seperti itu yang kita akan pegang. Jadi pas mudhari'nya dia tidak ada kaitannya dengan madhi gitu ya. Meskipun madhinya dia misalkan alif ya, tapi ketika mudhari'nya tidak, maka dia dianggap tidak sesuai dengan permintaan begitu ya. Jadi tamrinnya seperti itu. Ustadz, kalau saya yang salah itu karena saya nggak buka kamus ya Pak Ustadz. Yang Kalau punya Bu Anida apa ya tadi ya? Oh, punya Bu Anida itu ini kayaknya isim tafdil ya yang dipasang di ada satu tadi kayaknya. Oh ya, itu nomor 4 ya. ya. Nomor 4 Bu Anida pakai abeko. Nah, kalau pakai yabeko itu bisa betul ya. Kalau abeko itu isim tafdil. Kalau yabeko, itu fiil mudhari biasa. Ya. Jadi kalau nanti cirinya dia isim atau fiil itu kalau ada kata lebih ya. Jadi lebih baik, lebih kekal. Nah, itu lebih-lebih itu pasti isim gitu ya. Ya, jadi kalau lebih baik, lebih besar kayak akbar gitu ya. Ya itu dianggap isim tafdil. Ya. Jadi kalau tadi kalau misalkan kita ragu dengan bentuk fiilnya, kita bisa lihat maknanya ya. Kalau ternyata ada kata lebih misalkan lebih kekal, oh berarti dia pasti isim tafdil. Nah, itu nanti bisa kita siasati. Isim tafdil nanti tinggal kita rubah jadi ya saja ya beko gitu ya. Itu nanti sudah jadi mudhari. Jadi sudah jadi fi'il mudhari ya. Tanya Ustadz namanya. Iya. Apa? Oh, punya Bu Anida yang abeko itu ya. Oh, itu isim tafdil namanya. Tafdil, isim tafdil ya. Tafdil. Isim tafdil itu kalau bahasa Inggris itu superlatif gitu ya. Ya. Ya, jadi lebih atau paling begitu ya. Nah, jadi memang dia itu tampilannya seperti fiil tampilannya ya, tapi dia isim. Nanti kalau kita ragu bisa dilihat maknanya. Kalau dia punya lebih, ada kata lebih atau paling begitu ya, itu berarti isim. Ya, jadi kalau ain fiilnya ya itu berarti dia kalau ain fiilnya kasrah berarti itu ya Ustaz. Betul ya.
Jadi kalau ain fiilnya itu kasroh pasti dia ya. Nah, meskipun Oh, kita tidak ngasih titik ya, tapi pasti iya, ya. iya. Karena tadi iya identik dengan kasroh, kalau alif identik dengan fathah gitu ya. Kalau Oh, dhammah iya. waw identik dengan dhammah. Ya. Ya, tanya Ustadz. Ya. Jadi untuk menjadi mudhari yang tadi mu'tal akhir itu tidak memperhatikan lagi fi'il madinya, meskipun fi'il madinya itu mau sahih atau tidak, itu nggak masalah itu. Kalau mu'tal akhirnya Enggak tetap dong. kita perhatikan madinya, mu'tal akhirnya ya. Tapi untuk memastikan dia alif, iya atau wawu, kita tidak perhatian lagi dengan asalnya. Oh gitu ya. Jadi Ya. untuk standar umumnya kita tetap harus tadi memperhatikan aslinya ya. Jadi dia fi'il mu'tal akhir berarti madinya juga sama mu'tal akhir. Yang berbeda status mu'tal akhirnya apa? Alif atau ya itu bisa berbeda. Meskipun itu dari akar kata yang sama. Ya. Berarti ini akar katanya pasti yang mengandung huruf ilat kan Pak Ustadz? Oh iya Madinya. betul, karena kalau mu'tal akhir pasti yang ada ilatnya di belakang. Ya. Jadi tadi saya udah lihat itu yang mu'tal akhir fi'il mudhari itu di madinya tuh semua dari fi'il mu'tal akhir juga gitu. Kalau kalau dia sahih dari madi tidak akan pernah ada mu'tal akhir dia di Betul. mudhari gitu. Ya. Jadi mu'tal akhir itu berlaku untuk semuanya. Tapi nanti kalau sudah masuk tadi di tanda ilatnya itu, apakah alif, waw, ya, berarti itu sudah masing-masing ya. Ya. Ustadz diulangin lagi aja untuk pekan depan ini PR yang sama Ustadz. Oh, kalau pekan depan ini diulang aja yang sama lagi biar kita mantap gitu. Langsung PR nih. Oh bukan, kalau tamrin 5 itu ada kemiripan dengan yang kemarin. Cuma di sini ada sahih akhir juga ya. Nanti campur ada sahih akhir. Oh ini sahih akhir semua. Kalau tamrin 5 semua sahih akhir ya. Jadi tamrin berapa Ustaz? Kalau kita lanjut ke tamrin 5 berarti semuanya sahih akhir. Yang sahih akhir kan sudah banyak Pak Ustadz kata-katanya. Kalau sahih akhir mudah carinya. Yang susah kan kalau mau yang beda ini ya. Ya udah diulang aja lagi Pak Ustadz. Oh ya. Yang ini. Kalau seperti yang kemarin yang tamrin 4, nah itu berarti mengulang mencari. Mengikuti perintah yang ada di situ gitu ya. Ya. Karena kita bikin baru pun nanti hasilnya akan sama. Kita bikin baru pun tamrinatnya itu nanti hasilnya akan sama dengan tamrin 4 gitu ya. Yang penting tadi kita bikin yang baru di situ ya. Iya. Kata baru sama baru. Ya, kata-katanya baru. Jadi kata-katanya tidak seperti yang kemarin tapi kita bikin lagi gitu ya. Jadi itu bahasanya tamrin 4B gitu. 4B Jadi ya. Kita sendiri ngasih B, di sini nggak ada sebetulnya gitu ya. Jadi tamrin 5. Ya, jadi tamrin 4. Tamrin 4 seperti yang kemarin. Perintahnya tamrin 4. Ya. Bikin kata-kata baru. Ya. Bikin kalimat baru, Bu. Tamrin 4. Ya, perintahnya sama persis gitu ya. Ya. Kata-katanya dilainkan. Ya. Kata-katanya beda. Ya. Sini hujannya gede banget. Habis Bu Tuti doang yang dapat 100. Iya. Kebetulan. Jadi kalau Jadi kalau pakai rafa itu atau domah itu pasti lampilnya itu juga domah ya. Yang apa Bu? Yang pakai waw. Oh iya, kalau yang pakai waw pasti sebelumnya domah. Domah, terus dia pakai sukun boleh ya? Oh boleh, jadi wawunya boleh disukun, boleh tidak, dilepas saja juga boleh ya. Yang penting boleh disukun ya, karena memang kecenderungannya kalau ilat ini kan memang dia sudah tidak berharokat ya, tidak berharokat. Kalau kita bicara mat ya memang dia untuk memanjangkan dia, sehingga boleh yang pakai sukun dipersilakan, tidak juga boleh. Pak Ustadz, sekarang yang jadi masalahnya gini Pak Ustadz, tunjukin caranya kita nyari di kamus, ya, di mana kita mencari yang mu'tal akhirnya ya, wawu sama
alif itu gitu. Ya enggak lihat di kamus Munawir aja. Kalau di kamus Munawir. kalau di kamus tuh nyari awalnya, kalau akhirnya nggak bisa nyari di kamus. Iya. Kalau kita ngandalkan kamus itu ini ya, ini apa, pelajarannya sudah bukan levelnya gitu. Terus gimana nyarinya Pak Ustadz kalau nggak dari kamu? Itu udah dikasih buken tuh, nanti kita kasih semua, udah dikasih buken. Jadi kalau kita dapati jadi ini berarti vocabnya kita sudah dapat ya. Ya, jadi kalau misalkan kita nyari di kamus belum tentu kita dapat mutalakhir. Iya, belum tentu. Ya. Yang paling enak kita mengamati Al-Qur'an. Al-Qur'an aja ya. Iya. Jadi kayak kemarin di lembar kemarin misalkan ya, itu dari ayat 77 itu sebetulnya yang alif banyak sekali. Misalkan ayat 77 kemarin ya, tahsya. Tahsya itu pakai alif dia. Jadi artinya kita tidak bingung lagi mencari di kamus. Jadi kalau yang intinya fathah berarti itu alif. Oh betul. Ya, jadi tahsya ini sya-nya pakai fathah berarti pasti itu alif. Nah, ini kok pas gitu ya. Kita di ayat 77 sampai 98 ini banyak sekali fiil mutalakhir di situ ya. Iya. Betul. Ya, kita mulai deh. Tapi belum saya catat itu, biasanya saya catat Pak Ustadz. Sempat banyak gitu. Kalau misalkan kita dapati di ayat 79 ya hada, itu kan masih mati ya, hada pakai alif tapi masih mati. Nanti mudhari'nya dia yanti pakai ya dia gitu ya. Nah, yang sudah tampil pakai alif itu yang 77 tahsya itu pakai itu ya. Nah, kalau 81 yang 84 hawa, juga. Hawa itu nanti yang mudhari'nya. Iya. Nah, itu 84 itu ada yang ada tardo itu sudah mudhari' itu. Jadi artinya di situ kita sudah dapat dua ya. Di 77 dapat, di 84 dapat. Itu sama-sama mudhari'nya dan sama-sama pakai alif gitu ya. Iya. Jadi di satu halaman kita bisa dapat ini ada fi'il mu'tal akhir, mudhari' dan pakai alif di situ ya. Ya kan saya baru nemu yang 88 itu kan yang alif. Yang lainnya yang mana Ustaz? Yang 88 tadi 84 juga. Kalau 77 itu pakai alif. 84 pakai alif. Iya. Dia sekarang 77 kemana? Kalau 88 itu nasia, itu pakai iya. Oh, 88 dulu kan. Ya. Jadi iyanya memang dikasih harokat fathah, tapi sebelumnya akan kasrah. Jadi itu pasti ya, tidak mungkin alif. Jadi yang dilihat itu sebelumnya ya. Iya. Nasia. Jadi kalau dia nasia ya pakai fathah berarti pasti dia ya. Itu sudah jelas ya. Dan itu bukan itu ya. Itu Sohi ya Pak. Dia madi, dia mutal akhir. Ini kalau dibikin mudhari jadi alif dia, yansa. Ya. Nasia yansa jadi alif dia. Yansa ya benar. Ini itu ya. Jadi begini, kalau misalkan kita ingin dapat bantuan dari kamus gitu ya. Kalau kita dapat fi'il madhi di ayat, kita cari saja di kamus. Dia ilatnya apa nanti mudhari'nya. Itu nanti pasti akan ketemu. Itu bisa lihat kamus betul. Nah, itu bisa seperti itu. Dicari tapi kalau kita sengaja mencari vocab di kamus untuk dapatnya mutalakhir, itu pasti kita pusing gitu ya. Pusing. Iya, kita pasti akan dikasih tahu yang sohi akhir semua gitu ya. Karena biasanya orang kalau nyari vocab di kamus itu kan pasti itu dasar di situ ya. Dasar itu pasti dia akan dikasih yang sohi-sohi saja semuanya. Nah, yang mu'tal itu kelasnya sudah ini ya, biasanya sudah tidak ada kamus gitu ya, gitu. Nah, kalau kita dapat madinya tadi baru bisa kita cek gitu ya. Jadi kita sudah dapat madi, baru kita cek di kamus, insya Allah kita tidak bingung ya. Karena kita akan dikasih tahu mudhari'nya. Tapi kalau sengaja cari dari awal, itu pasti berat dan bingung ya. Nanti buka-buka belum tentu dapat. Ustadz, yang 88, yang 90 itu bisa dipakai nggak tabi'u itu? 90. Iya. Jadi kalau 90 ini, itabi'u. Oh, itu ittaba'a, itu sohi akhir. Itu itu aku ya. Ninya itu aku artinya. Iya. Dia tidak bisa dipakai untuk mutal akhir.
Ya. Itu kan amar Ustaz kan? Oh iya, dia amr dan dia sahih akhir, bukan mutal akhir. Ya. Pak Ustadz, saya mau Iya. tanya. Ini Ya, saya silakan. itu kan bingung sekali karena nggak bisa baca kamus. Itu kalau akhirnya itu mudhari'nya pakai waw alif itu namanya apa? Oh iya. Kalau belakangnya ada alif waw ya itu berarti mutal akhir secara global dia namanya fi'il mutal akhir. Nah, masalahnya di sini kalau punya Bu Husna ini kalau mutal akhirnya sudah betul, nggak ada yang salah. Ya. Nah, karena perintahnya tadi nomor 1 harus pakai alif kan begitu maksudnya. Nah, Ya. itu ketika kita pakai iya, nah itu jadi salah. Mutal akhirnya sudah secara global sudah betul itu mutal akhir semuanya. Ya. Ini yang ditanya Bu Husna persis di ayat 96. 96. Iya, Tapi Ustaz. saya bingung Boleh karena nggak itu? Ya karena betul, nggak bisa boleh nggak baca sebentar? kamus itu. Jadi tidak ada pedoman yang akurat. Itu hanya dikira-kira gitu. Oh gitu. Tapi ya, tetap aja Ya. salah. Ya, kalau pas kita dapat yang mudhari berarti dia sudah pas gitu ya. Kalau kita dapat madinya, nah kita bisa pastikan di kamus dia mudhari'nya apa. Nanti akan ketahuan dia alif waw atau ya gitu ya. Ya. Di situ susahnya Pak Ustadz Susahnya matanya. di situ ya. Tapi Berarti Oh, kita itu di 96 ya. ya, di Oh iya. 96. Berarti ini kalau kita berat di kamus berarti cukup tadi di ayat ya, karena ini kan kita masuk di surah Toha ini, artinya ini sudah di tengah-tengah lebih ya, karena kita sudah melewati Al-Kahfi. Ya. Ya. Itu artinya kalau terkait dengan bahasanya itu bahasanya sudah mulai tinggi di situ ya. Kalau kita cari mutal akhir pasti banyak. Nah, kalau di Al-Baqarah kita pasti sulit cari mutal akhir ya. Ya, nah di halaman yang kita bahas itu kalau kita cari nanti akan banyak dapat gitu ya. Karena memang ini kayaknya materinya sesuai di situ ya. Kita sampai di tengah, mungkin juga sudah sampai di Nahwu 2. Yang bahasanya memang kita tidak perlu balik-balik lagi ke belakang. Ini di surah Toha saja yang mutal akhir itu sangat banyak. Nah, jadi kita di situ saja sudah banyak banget ya. Nah, nanti tinggal memastikan saja kalau kita dapat. Kenapa? Yang 96 itu ya bersuru. Kita nggak pakaiin alif, boleh nggak? Yang 96. Yang 96. Ya. Ya bersuru. Tapi kita nggak usah pakai alif, boleh nggak? Atau harus pakai alif? Oh, itu mutal akhir. Jadi dia itu ada wawunya belakang karena dia jamak. Itu ada lam di situ. Lam ya bersuru. Itu fi'il mutal akhir. Itu fi'il sahih akhir bukan mutal akhir ya. Oh, ya. Jadi wawunya Tago. Oh, kalau togo itu betul, itu mutal akhir. Mudhari kan? Mudhari itu kan? Kalau apa? Togo. Mudhari itu kan? madi. Dia madi madi. Ya. Ya. Kalau nanti mudhari'nya yadgha, itu pakai alif juga mudhari'. Oh ya. Itu kalau kita dapat togo, kita buka kamus, insya Allah kita dapat yadgha gitu ya. Oh iya betul. Oh iya gitu aja kali ya. Kita cari di sini, kita cari di Quran. Kalau kita dapat ininya madinya, baru kita cari di kamus. Betul. Ya. Lalu ketemu ya. Kalau kita sudah dapat mudhari'nya ya berarti sudah di situ. Ya. Kalau dapat madi berarti kita akan ambil bantuan kamus. Ya. Nah, tadi untuk membedakan ya bersuru di ayat 96 ini kan ada wawunya ya. Tapi ada alif di belakang. Itu namanya alif farikoh, gitu ya. Nah, kalau fi'il mutal akhir itu tidak akan ada yang model begitu. Tidak ada alif farikohnya ya. Ya, jadi kalau mutal akhir pakai waw berarti waw saja. Kalau pakai iya, ya saja. Kalau alif saja. Nah, kalau model begini, ya bersuru ini kita harus curiga ya. Dia tidak mungkin mutal akhir, gitu ya. Karena ada alif farikoh namanya. Baik, Ustaz. Jadi Pak Ustaz, jadi PR yang salah ini tidak salah 100%, cuman salah peruntukannya karena yang alif tidak dipakai alif, yang wawu tidak dipakai nyawu ya, tidak pakai ayu ya gitu kan Pak Ustaz. Tapi dia mudhari'nya penempatannya udah betul gitu kan Pak Ustaz. Cuma tidak sesuai dengan perintahnya. Sudah betul, mudhari'nya sudah betul, gitu ya. Perintahnya yang sesuai dengan soal yang nggak pas.
Iya kan, Ya, nah Ustaz? alif, waw dan ya-nya tadi ya Ya, itu. ya, dia Kalau paham, yang Pak. ya dan waw sudah rata-rata sudah betul ya. Nah pas alifnya itu ya. Apakah Alif karena apa alifnya langka gitu ya? Eh, Alif apa iya gitu. eh, Bingung. Pak Ustadz, ya. itu tadi yang apa tuh namanya ayat 88 itu Pak Ustadz ya, nasia. Nasia itu kan kalau lihat di ini Jadi, nggak ada titiknya kan, nggak Ya. ada titiknya ya-nya itu. Jadi kan kita bisa terkecoh bahwa itu ini muhtal sahih 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 akhir gitu kesannya. Oh, Nasia kan kalau biasa. kalau nasia, kalau dia ya berarti dia sudah mu'tal akhir. Hmm. Bukan Kalau Pak nggak ada titiknya karena nggak ada titiknya atau bagaimana Pak Ustadz? kalau seandainya dia tidak ngasih titik, berarti kita sudah tahu kalau itu ya sebelumnya dia kasroh. Nasi ya. Kalau sebelumnya kasroh pasti dia ya, gitu ya. Pak Ustadz, Oh, Ya. itu cucu saudara saya. nasia. Dia ini belajar ini di Gontor umur 10 tahun. Dan dia ketawa-ketawa melihat saya susah sekali. Apa mereka itu bisa pintar begitu karena sejak TK di situ? Apa karena pintar sekali? Dia itu memang lulusan S2. emang ini pelajaran SD kok, Pak, Bu. Di bukunya juga dibilang pelajaran SD tidak iya. Ini kan jelas nih tidak iya. Oh, Iya. Terjemah Nawul Wadi, tata bahasa Arab dalam kurung ibtidaiyah. Memang buat SD, Bu. dan mereka itu udah pintar-pintar. Kita ini pusing 17 keliling, bukan 7 keliling. Itu karena Kalau jadi bisa cari di Google Bu jawabannya. Karena sudah banyak sekali tuh karang-karangnya bukunya itu. Sekali cetakan-cetakannya. Ulang lagi bukan? Ada yang jual bukunya, Bu. Dapat? Ulang lagi nih ya. Kalau tadi 88 itu tadi nasia berarti mudorenya yang sah. Yang sah. Betul yang sah. Ya. Kalau dia mudorenya pakai alif ya. Ya. Yang Ya. sah. Kenapa pakai alif? Karena sebelumnya fathah. Jadi dia mau pakai ya, mudorenya pakai alif. Nasia yang sah. Yang sah, iya. Ya. Jadi yang dilihat lam fi'il Ustadz ya? Ya. Yang dilihat harokatnya lam fi'il. Oh, ain fi'ilnya. Oh, ain dong. Saya kira lam fi'il. Ya, baik kalau ain. Fi'ilnya kalau kasrah dia bersah. Ain fi'ilnya sin ya. Sa. Saya kirim di WA tuh Pak Ustadz, untuk yang nasiwa, saya mau tanya Pak nasia. Ustadz, Oh ya. kalau yakfu itu kan dia sebenarnya sukun belakangnya, tapi di Al-Quran menjadi yakfu Allah gitu, menjadi yakfuwa jadinya Ustadz. Yang apa? Yakfu menjadi yakfuwa, itu masih muktal akhir atau bukan? Yakwa. Ya, Ya, kalau madinya kowiyah, mudirnya yakwa. Berarti dia memang mutal akhir. Jadi kowiyah dia sudah ya di madinya sudah ketahuan ya. Ya. Nah, ketika mudhari yakwa ternyata dia berubah jadi alif. Kowiyah yakwa gitu ya. Tadi saya ragu. Pokoknya yang dilihat ain fi'il ya Ustaz ya. Ya harokat di ain fi'ilnya. Kalau kowiyah berarti ain fi'ilnya adalah wa-nya di situ ya, kowiyah ya. Ya. Kalau yakwa berarti wa-nya juga. Ya. Kowiyah yakwa, ya. Ya. Kowiyah yakwa. Kalau alif banyak, Bu. Tadi bingung. Karena Ya. Jadi insya Allah, jadi pekan depan ini tugasnya tamrinnya berarti tetap di tamrin 3 ya. Iya. Tamrin 3 apa tamrin 4? Oh, bukan 4 Afan. Tamrin 4 atau Ar-Rabi. Tamrin 4. Ya. kalau yakfu itu muktal akhir kan Pak Ustadz?
Pak Ustadz. Apa? Oh, Ya. ya. Kalau yakfu itu muhtal akhir kan? Ya'fu. Ah, Oh ya. Ya, itu madinya afa. Afa pakai alif, mudhari'nya ya'fu pakai waw, gitu mudhari'. tapi di Al-Quran menjadi yakfuwa, Ustadz. Oh, itu berarti masuk. Dia tetap dia mutal akhir. Jadi meskipun dia jadi wa fathah, tetap dianggap mutal akhir karena wa di situ. Kayak ini ayat 88 tadi ya, nasya dia ya. Nah, meskipun ya-nya fathah, tetap dia mutal akhir. Ya. Tapi muhtal akhir ya dia. Oh, betul Muhtal dengan akhir ya. alif. Iya, betul. Pakai Dia ya, mutal akhir pakai dengan ya. ya. Yakfu jadinya Iya. muhtal akhir waw ya Pak Ustadz. Betul. Ya. Jadi kalau di situ berarti mutal akhir waw. Walaupun Iya. dia ada A di belakangnya, yakfuwa. Iya. Jadi kalau mutal akhir itu dia sebetulnya mat itu lebih ketat daripada mutal ya. Karena kalau mat itu kan dia harus mati gitu ya, karena hanya untuk memanjangkan saja. Nah, kalau mutal itu dia bisa hidup, bisa mati, bisa hidup. Yang penting tadi dia alif, waw atau ya gitu ya. Jadi kita tidak boleh ragu ketika mendapati ya-nya kok hidup. Nah, itu tetap mutal akhir. Kayak nasya di 88 ya. Atau Ya. misalkan kita mendapati an ya'fuwa. Kenapa di Al-Quran jadi an ya'fuwa di situ? Dia masuk karena ada harfu nasbin. Jadi an-nya itu harfu nasbin. Ya'fu aslinya ya'fu jadi ya'fuwa. Tapi dia tetap mutal akhir, yaitu waw tadi. Ya, jadi mutal akhir itu dipastikan hurufnya waw, alif atau ya. Kita tidak pandang dia hidup atau mati di situ ya hurufnya. Ya. Ayat Jadi berapa ya? Ayat berapa? yang apa? Ayat berapa ini yang ditanyakan? Nggak ada. Oh, itu ayat Oh, yang lainnya Nggak Bu, ada. kata Nggak yang lain ya, ya. Ya, kalau di sini berarti contohnya di 88 Bu, tapi baik Madi 88 ya. Jadi nasya itu ya, nah, di 88 itu dia tetap kita anggap mutal akhir pakai ya, gitu ya. Ya. Tapi Ya. yansia kan Ustaz. Kalau yang yang sa baru pakai alif. Yang sa. Yang Ya. sa. Kita ayat 99 Pak Ustadz. Kalau Alko melemparkan ayat 87 Iya. Alko. Itu Ya. itu ya itu ya. Alko itu ya. Ya. Ya, ini Tapi alko ya. ini Alko Madi samir. itu Madi kan. Ya, dia fi'il madhi. Ya. Yang yakfu itu Anisa ayat 99 Pak Ustadz. Yang apa? Alkoyalki. Yakfuwa. Ya apa Bu? Alkoyalki ya kali. Alkoyalki. Alkoyulki. Alko Kalau jadi apa, 87 itu alkoyulki. Oh, yulki. Ya, Alko nanti jadi mudhari'nya Empat yulki. huruf ya Pak Ustadz? 4 huruf ya. Betul, dia Yulki. 4 huruf, betul. Kalau alko jadi apa Ustaz? Ya, alko itu madhi, mudhari'nya yulki. Itu yang ada di 87 kemarin ya. 87. Berarti dia tetap aja Ada pakai alif itu. ya. Yulki 87 kemarin. Ya, Alko jadi mudhari'nya yulki. yulki. Ya. Yakfu itu Anisa ayat 99 Pak Ustadz. Ya. Ya. Ya, itu ada ya, kita sekarang masuk di 88 berarti ya, di surat 88. Belum dimulai. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di 88 dari surah Thaha dari fa'akhraja. Ya, tafadhol Pak Mazwar dari fa'akhraja 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'akhraja lahum, maka dia mengeluarkan untuk mereka ijlan, anak lembu, jasadan, jasad atau tubuh, lahu baginya, huar, bersuara, tak faqalu, maka mereka berkata, hada, inilah ilahukum, Tuhanmu, wa ilahu, dan dia Tuhan Musa, fanasia, maka ia melupakan. Ya. Fa'akhraja lahum ajla, kemudian dia mengeluarkan untuk mereka ijlan. Ijlan ini anak sapi, jasadan yang bertubuh.
lahu khuwar, dia memiliki suara. Faqalu, lalu mereka berkata, hadza ilahukum, ya. Inilah Tuhan kalian atau inilah sesembahan kalian. Wa ilahu Musa, ini juga Tuhannya Musa. Fanasi, tetapi Nabi Musa melupakan. Ya, jadi ada fitnah di situ, ya. Ya, jadi mereka memperkenalkan Tuhan pada mereka, itu dianggap Tuhan mereka, dan Tuhannya Musa juga. Cuma Nabi Musa melupakan. Jadi ini ada fitnah yang besar di situ, ya. Makanya ini nanti terkait dengan Al-Hujurat, kita diingatkan Allah, ya. Jadi kalau ada orang yang fasikut inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, ada orang yang tidak aku kenal datang bawa berita, maka harus cross check dulu. Tidak boleh gampang percaya, ya. Ya ini kan mereka tadinya mau pergi bersama Nabi Musa duluan gitu, ya. Ternyata mereka kan bertemu dengan Samiri. Nah, Samiri ini kan orang asing bagi mereka, tidak dikenal siapa dia gitu, ya. Kok Samiri bisa mengatakan begitu? Ya, itu ya adalah Tuhannya mereka dan Tuhannya Musa, cuma Musa lupa saja. Ya, gampang banget ya mereka percaya, padahal mereka sudah berikrar beriman pada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Musa. Ya, nah kita kan juga akan seperti itu, ya. Kita kan tidak mungkin ya akan gampang percaya dengan orang yang baru kita temui, gitu ya. Ya, dia nitipin bagasi karena katanya bagasi kita nggak bawa bagasi misalkan, ya. Nah, kalau dia tidak kita kenal kan tidak segampang itu, ya. Atau tiba-tiba ada orang datang di depan rumah kita gitu, ya. Nah, kemudian dia mengatakan ini dan itu, kan tidak mungkin kita gampang percaya. Ya, jadi itu tadi informasi yang mereka dapatkan, ya begitu gampang mereka percaya dengan orang yang belum mereka kenal, apalagi ini terkait dengan peribadatan, ya. Ya, jadi siapa dia, siapa Samiri, kan harusnya begitu, ya. Ya, tapi begitu gampang mereka mengikutinya, ya. Nah, berikutnya kita masuk Ustadz, di mau tanya 8. Pak Ustadz. Ya, silakan. Kalau sekarang ini kan ada Pak Rocky Gerung, itu agamanya kan beda dengan kita Pak Ustadz. Iya. Tapi dia sering membahas Al-Quran, agama Islam gitu. Kita menerimanya tuh sebagai informasi aja atau bagaimana Pak Ustadz? Oh iya. Nah, kita karena sudah punya pegangan, ya. Jadi kalau itu tidak menyimpang dari Al-Quran, silakan kita ambil, ya. Iya. Nah, kalau tidak menyimpang dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi, kita bisa ambil. Ya, kalau menyimpang berarti kita tidak mengambilnya. Ya, jadi kalau itu bukan karena membahas, bukan dari sisi akidah, ya, tapi tadi bahasa rekreasi intelektual di situ, ya. Dan memang tidak sedikit non-Muslim yang mereka mengkaji Islam bukan karena mereka mengimani, tapi tadi mereka memang itu dianggap sebagai studi mereka di situ, ya. Jadi studi tentang Islam, padahal mereka bukan Muslim dan mereka tadi tidak mengimaninya. Ya, kalau di masa Rasulullah sebetulnya orang-orang Quraisy kan tidak sedikit yang mereka begitu. Misalkan kita mendapati Abu Sofyan, ya, kemudian dengan Abu Jahal. Itu kan mereka ketika wahyu turun, mereka kan ikut belajar, ikut mendengar di situ, ya. Ya, tapi memang dari awal itu mereka sudah mengatakan kami tidak akan mempercayainya, kami tidak akan mengimaninya. Ya, jadi mereka ternyata ikut datang, ya. Jadi ketika wahyu turun mereka datang. Alasannya indah, gitu, ya. Mereka kangen, mereka ternyata kangen juga, gitu, ya. Ketika ada wahyu turun mereka ternyata juga berjibaku untuk bisa menyimak di sana. Ya, kita bisa bayangkan, ya, orang ketika sudah gandrung gitu, ternyata mereka berusaha untuk mendatanginya. Tapi Abu Jahal mengatakan ketika bertemu dengan Abu Sofyan, ya, itu kan sama-sama malu, ya. Oh, ternyata dua-duanya menyukai juga Al-Quran, ya, gitu, ya. Padahal mereka dedengkotnya kafir Quraisy, ya. Nah, tapi Abu Sofyan diam saja. Jadi malu tapi diam saja, ya. Cuma yang Abu Jahal ini mengatakan, aku memang menyukainya, tapi aku tidak akan mengimaninya. Dia mengatakan dengan lan tidak akan mengimaninya, ya. Jadi nampaknya malaikat itu mengamini apa yang dia katakan. Buktinya apa? Yang masuk Islam Abu Sofyan. Abu Jahal sampai mati tidak masuk Islam, gitu, ya. Itu tadi boleh jadi karena kata-katanya, ya. Kata-katanya itu yang diamini malaikat. Jadi orang berkata-kata pakai lan itu kan tidak pernah. Betul. Jadi Abu Jahal pakai lan, tidak akan. Ya, jadi kata-kata itu ternyata doa di situ, ya. Makanya kalau kita mendapati ibunya Juret itu kan berkata yang tidak baik untuk anaknya, ya. Ternyata terjadi fitnah pada anaknya. Nah, itu kemarin siapa itu? Syekh Sudais, ya. Syekh Sudais itu ceritanya lucu beliau. Syekh Sudais, ya. Jadi Syekh Sudais itu waktu kecil itu beliau bilang kata nakal banget, ya.
Jadi di rumahnya ada tamu, itu ibunya itu menyuguhi tamunya makanan untuk tamu-tamunya ya. Nah itu ditaburi pasir sama sesudah waktu kecil. Nah, ditaburi pasir, ibunya marah gitu ya. Nah ketika marah itu ibunya mengatakan, pergi kamu, semoga kamu jadi imam Masjidil Haram gitu ya. Dan ternyata jadi imam Masjidil Haram ya. Maksudnya ibunya marah tapi kata-katanya baik gitu ya. Ternyata bahasanya malaikat mengamini gitu ya. Ya. Jadi saya sudah itu ketika cerita itu apa ya, tersenyum lucu gitu ya. Jadi Maksudnya itu beneran Pak Ustaz ya? Itu iya beneran gitu ya? jadi imam Masjidil Haram. Ya. Banyak cerita Dan itu. beliau itu merasa ini berkat tadi, berkat ucapan ibu marah tapi ucapannya baik begitu ya. Kan beda dengan ibunya Juret. Kalau ibunya Juret marah dengan Juret, tapi ucapannya tidak baik ya. Ibunya Juret itu mengatakan begini. Ketika ibunya itu bertandang ke mihrabnya, kan Juret pas saat sholat ya. Ibunya merasa jengkel, kok tiap datang kok pas dia sholat kan gitu. Sehingga ibunya itu mendoakan begini, semoga kamu tidak mati kecuali mendapatkan fitnah besar, gitu ya. Ternyata betul dapat fitnah besar, ya, ya. Nah, jadi tadi ucapan itu bisa jadi doa ya. Nah, kata-kata Abu Jahal tadi bisa jadi doa. Dia mengatakan lan tidak akan. Aku suka dengan Al-Quran ketika diturunkan, aku ingin menyimaknya selalu. Tapi aku tidak akan mengimaninya. Nah, itu kata-kata yang dicatat malaikat ya. Dia sampai mati tidak beriman. Kalau Abu Sofyan, dia beriman. Dia tidak berkata-kata itu. Memang dia malu gitu ya. Ya, jadi ternyata yang gandrung dengan di masa Rasul saja yang gandrung dengan wahyu ternyata banyak gitu ya. Ya, nah kalau sekarang boleh jadi kita mendapati ada orang-orang mereka yang berilmu yang mereka juga gandrung di situ ya. Mereka mengkaji Islam di situ, tapi karena gandrung saja, senang saja, bukan karena ingin mengimaninya. Jadi kalau kita misalkan mendapati ada yang baik yang disampaikannya, kita akan terima, gitu ya. Nah, tapi kalau ternyata menyimpang dari Al-Quran, berarti kita tidak mungkin akan mengikutinya di situ ya. Ya, berikutnya kita masuk di 89, Bu Wardi, 89. Pindah-pindah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla. Apakah tidak? Maka apakah tidak mereka memperhatikan bahwa tidak dapat memberikan kepada mereka suatu jawaban. Wala yamliku lahum darran wala naf'ah. Dan tidak kuasa kepada mereka darran mudarat dan naf'ah, dan tidak pula manfaat. Ya. Afala yarawna, tidakkah mereka memperhatikan alla yarji'u ilaihim qawla, bahwasanya dia atau patung anak sapi itu tidak bisa mengembalikan ucapan mereka. Maksudnya tidak bisa menjawab apa yang mereka katakan. Ya. Wala yamliku lahum dharra, dia juga tidak memiliki atau tidak bisa menahan madharat yang datang pada mereka, wala naf'an, dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Ya, jadi ini menegaskan terkait dengan itu ya. Jadi artinya mereka itu diingatkan kok begitu gampang gitu ya. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah anak sapi itu atau patung dari anak sapi itu. Ya, yang dia tidak bisa menjawab apa yang mereka katakan, ya, tidak bisa mencegah madharat yang datang dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Apalagi tadi datangnya dari orang yang tidak dikenalnya di situ ya. Ya, jadi siapa si fulan, siapa Samiri, kan begitu ya. Ya, jadi bahkan tadi dia menuduh Nabi Musa nasi, ya. Nabi Musa lupa, padahal Nabi Musa harusnya juga seperti mereka. Na'udzubillah ya. Jadi ada fitnah yang besar di situ yang disampaikan Samiri pada mereka. Ya, berikutnya kita masuk di 90. Nah, 90 silakan Bu Husna dari Walal Qadha Qala.
Ya. Yang sesungguhnya harus telah berpesan kepada mereka sebelumnya. Hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya dicobaan dengan anak itu, dan sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengasih, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Ya. Walaqad qala lahum, dan sungguh benar-benar telah berkata kepada mereka Harunu, Nabi Harun. Jadi Nabi Harun juga sudah mengingatkan mereka. Jadi maksudnya ini Allah memberikan penguat yang luar biasa di situ ya. Ya, bahwasanya tindakan mereka itu sangat tidak ada logis-logisnya, bahasa begitu ya. Ya, semua dibuat-buat alasannya itu. Ya, Nabi Harun juga sudah mengingatkan mereka min qablu, dari sebelumnya. Nah, sampai kalimatnya Allah sebut di sini, ya qaumi wahai kaumku, innama futintum bih, sesungguhnya kalian itu hanya mendapatkan fitnah. Ya, itu sudah diingatkan oleh Nabi Harun ya, dan mereka tahu Nabi Harun saudaranya Nabi Musa yang juga diutus oleh Allah sebagai rasulnya. Ya. Wa inna rabbakumur rahman, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, wa atiu amri, dan taatilah perintahku. Ya, jadi apalagi sebelum keberangkatannya Nabi Musa sudah mengamanahkan pada Nabi Harun, dan mereka tahu terkait dengan itu gitu ya. Jadi itu alasan-alasan yang mereka sampaikan itu hanya alibi saja ya. Kalau kita kembali pada 86 kemarin ya. Ya, jadi hanya cari-cari alasan ya. Mereka itu tadi menyembah anak sapi itu untuk membenarkan diri mereka di saat Nabi Musa datang ya. Ya. Nah, kita mendapati jawabannya yang Allah abadikan di situ ya, bahwasanya mereka menjawab sesuatu yang memang tampak jelas mereka itu memang tidak mempercayai Allah dan Rasulnya. Kita masuk di 91, Bu Linda silakan. 91 dari Qaulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu lan nabraha alaihi akifin. Mereka berkata, kami akan tetap padanya kepadanya orang-orang yang beriktikad hatta yarji'a ilaina Musa, sampai kembali kepada kami Musa. Ya, kalau mereka berkata atau mereka menjawab, lan nabrah, kami tidak akan beranjak alaihi, atasnya. Jadi mereka tidak akan pergi, mereka tidak akan beranjak, tetap akan seperti itu, akifina, tetap beritikaf, maksudnya menyembah. Ya, jadi sesembahan mereka ketika mereka menyembah patung itu sampai Allah menggunakan bahasa akifin ya. Mereka bersimpuh untuk itikaf di situ. Ya, bahasanya hatta yarja ilaina Musa, sampai Musa datang pada kami. Ya, jadi mereka tidak mempercayai Nabi Harun yang sudah dipercaya oleh Nabi Musa. Ya, ini berarti berat sekali ya kalau ada orang-orang yang model begitu. Ya, jadi mereka tidak akan mengikuti jikalau pimpinannya tidak ada. Ya, mereka tidak mau taat ketika pimpinannya tidak ada di situ ya. Meskipun pimpinannya sudah mengamanahkan, mendelegasikan pada yang lainnya. Ya, tapi ternyata mereka tetap begitu sikapnya ya. Dan itu tampaknya keimanan yang sangat bermasalah ya. Jadi kalau mereka beriman pada Allah, kan mereka tidak pandang mestinya ya. Siapapun yang datang, mereka tetap akan mengimani Allah. Nah, ini kalau mereka merasa akan tetap begitu terus sampai Nabi Musa datang, berarti pada siapa sebetulnya mereka beribadah di situ. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di 92 dan 93, Bu Elvia, 92 93. Qala ya Harun mana Musa berkata, wahai Harun, apa yang menghalangimu tak
tatkala kamu melihat kepada patung anak bukti. Allah tabi'an, apakah tidak kamu mengikuti apa asaika amri, apakah kamu telah membangkang perintahku? Ya. Qala ya Harun, berkata Nabi Musa, wahai Harun. Nah, ini menjelaskan ketika Nabi Musa telah datang ya. Ya wahai Harun, ma mana'aka, apa yang menahanmu, apa yang mencegahmu? Idra'aitahum, ketika aku melihat mereka dulu sesat. Ya, jadi seakan-akan Nabi Harun tidak melakukan apa-apa ya ketika mereka sesat itu ya. Ya, padahal Nabi Harun sudah luar biasa ketika mengingatkan mereka. Ala tattabi'an, apakah engkau tidak mengikutiku? Nah, itu yang disampaikan Nabi Musa pada Nabi Harun. Apa asaita amri, apakah engkau durhaka pada perintahku? Ya, jadi ini sasarannya Nabi Harun ya. Ya, jadi itu yang tadi Nabi Musa tidak klarifikasi dulu terkait dengan apa yang sedang terjadi, ya, tapi ternyata menyasar saudaranya ya. Dan ini awal ucapannya, nanti tindakannya ada pada ayat 93. Ya, jadi ternyata Nabi Musa tidak hanya menuduh Nabi Harun seperti itu, tapi ada tindakan di situ yang dilakukan oleh Nabi Musa pada Nabi Harun ya. Ini juga 94 itu nanti Allah tegaskan di Al-A'raf 150 di situ ya, untuk menegaskan apa yang sedang terjadi di antara mereka. Nah, silakan 94 pada qala Bu Anida, qala ya bena umma. Masih mute Bu Anida. Mic-nya belum dibuka tuh Bu Anida. Qala yabna umma la ta'khuz. Dia Kurang harus keras suaranya Bu, mungkin lebih dekat lagi kali ya. Kenapa ya? Atau yang lain dulu, saya ganti HP Oh iya, aja. udah kenceng. Sudah kenceng. Udah. Qala ya mana tadi? Qala ya bena umma la ta'khudh bilihyati wala bira'si. Dia harus menjawab, wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Inni khasyitu an taqula. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, Farakta, engkau telah memecah belah baina Bani Israel, antara Bani Israel, walam tarqub qauli, dan engkau tidak memelihara amanatku. Ya. Qol, berkata Nabi Musa, berkata Nabi Harun ya, qol. Ya bena umma, wahai anak ibuku. Nah, ini ya bena umma, wahai anak ibuku, ini disambung di situ ya. Aslinya ya ibna umma. Ya wahai anak ibuku. Ya, ini mengingatkan Nabi Musa ya agar tadi tampak kemarahannya agar tidak meluap-luap ya. Ya, karena ketika seorang anak yang memang dia hormat pada ibunya, itu ketika diingatkan akan ibunya pasti dia sadar ya. Yang tadinya tampak marah pada saudaranya agar bisa reda ya. Karena ibunya pasti sedih ya ketika ada melihat anak itu berantem gitu ya. Nah, pasti sedih. Ya, jadi Nabi Harun mengingatkan dengan bahasa begitu karena nampaknya sudah sulit membendung ya. Ya, kalau di ayat kalau di 150 Al-A'raf itu bahkan kita mendapati Nabi Harun sudah mengingatkan ya. Jadi mereka itu kadu yaktulunani, mereka bahkan hampir membunuhku di situ ya. Jadi menceritakan akan tadi betapa kepepetnya Nabi Harun ya, sudah menceritakan dengan sangat detail tapi masih marah Nabi Musa ya. Makanya dengan kata-kata ya benar umat ini untuk meredam amarahnya ya, karena ibunya pasti sedih melihat anak-anaknya begitu. La ta'khud bilihyati, jangan engkau pegang janggutku. Nah, kalau ini diartikan pegang janggutku ya. Kalau di Al-A'raf itu yajurru ilai, ditarik ya, menariknya ya. Wala birasi, dan juga kepalaku. Ini khosyitu antakula farraqta baina bani Israel. Sesungguhnya aku khawatir antakul, engkau berkata farraqta baina bani Israel, engkau telah memecah belah bani Israel. Walam tarqub qauli, dan engkau tidak memelihara perkataanku atau tidak memelihara amanahku atau tidak menjaga amanahku. Ya, jadi ini disampaikan Nabi Harun semua pada Nabi Musa terkait dengan itu ya. Ya.
Ya, nah disitulah kita dapati Nabi Musa berhenti ya. Ya, tapi kalau di Al-A'raf kita dapati alqal al-wahyi, melemparkan loh-lohnya. Jadi kalau kitab suci saja dilemparkan, berarti tampaknya sudah tadi ya, sudah terbawa emosi di situ ya. Ya, betapa tidak ketika baru ditinggal 40 hari saja, kaumnya sudah berbuat syirik ya. Apalagi jika ditinggal untuk selama-lamanya. Nah, itu pasti berat ya. Sulit mereka diberikan amanah kalau begitu. Ya. Nah, karena di sini kita mendapati dialognya dengan Nabi Harun sudah selesai, sehingga kemudian Nabi Musa bertanya pada Samiri. Nah, kita masuk di 95. Oh, ini pendek ya. Langsung nanti 95-96. Nah, Bu Tuti, 95-96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa berkata, "Fama buka ya Samiri ya Samiri." Maka apakah maksudmu, hai Samiri? Qala Samiri berkata, basurtu bima lam yabsuru. Aku melihat dengan apa yang tidak mereka melihat. Ya bersuru bih, mereka melihat dengannya. Fakobatu kobdotam min asarir rasul. Maka aku mengambil segenggam jejak Rasul. Wanabat Tuha wakadalika sawalat li nafsi. Lalu aku melemparkannya, dan demikianlah nafsuku membujuk kepadaku. Ya. Qal berkata Nabi Musa, "Fama khatbuka ya Samiri?" Maka apa yang menyuruhmu atau apa yang mendorongmu wahai Samiri? Maksudnya mendorong Samiri untuk berbuat begitu ya. Qal dia menjawab, "Basurtu bima lam yabsuru." Aku dapat melihat apa yang tidak bisa mereka lihat. Ya, faqabaltu qabdah, kemudian aku mengambil qabdah segenggam. Ini disebut dengan segenggam tanah ya. Min atharir rasul, dari bekas atharir rasul, bekas rasul. Rasul ini maksudnya adalah malaikat Jibril sebagai utusan Allah ya. Jadi Rasul tidak selalu Rasul itu manusia. Kalau di sini Rasulnya adalah kembali pada malaikat Jibril. Ya, fanabatuha, kemudian kami melemparkannya. Wa kadzalika sawalat li nafsi, dan demikian itulah nafsuku membujukku. Ya, jadi dia berkata begitu pada Nabi Musa. Ya, nah ada yang menyebutkan bahwasanya qobatu qobdotan dalam menafsirkannya ini adalah dia melemparkan tadi ajaran Nabi Musa sehingga Allah sesatkan dia, gitu ya. Nah, kemudian secara tekstual itu lebih cenderung dia atau ini Samiri ini mengambil segenggam tanah dari jejak tapak kaki kuda malaikat Jibril ya. Jadi sebelumnya itu terjadi gempa yang dahsyat di wilayah Samirah. Jadi Samirah itu wilayah Palestina, gitu ya. Nah, kemudian ada seorang yang diselamatkan di situ ya oleh malaikat, ya, yang dia hanya bermata satu di situ. Dan dia dikenal karena memang daerahnya Samirah. Jadi dia dikenal sebagai Samiri dari wilayah Samirah ya. Jadi kayak orang Minangkabau jadi Minangkabawi begitu ya. Dari Banten jadi Bantani begitu. Jadi Samiri itu dari wilayah Sam ya. Samirah yang ada di wilayah Palestina. Ya, jadi dia diselamatkan di situ. Kemudian karena dia tidak mampu melihat, jadi sehingga untuk mengikuti jejak malaikat Jibril itu, dia bisa mendengar ya, bisa mendengar bekas-bekas tapak kaki kuda malaikat Jibril. Nah, itu yang diambil, yang kemudian dijadikan sebagai nabat tuha yang dimasukkan ke dalam jasad buatan dari patung anak sapi itu sehingga bisa bersuara ya. Wa kadzalika sawalat li nafsi, dan dia berkata demikian itulah nafsuku membujukku. Ya, jadi kalau dia tahu kalau nafsu yang membujuknya, kenapa dia melakukan? Kalau itu adalah sebuah kesalahan ya. Jadi Nabi Musa mendapati orang ini tampaknya sengaja sekali, gitu ya. Dia sangat sengaja dan tampak tidak mengakui segala kesalahannya.
Nah, jadi seakan-akan dia pasrah begitu saja dengan nafsunya yang membujuknya untuk berbuat begitu. Ya, ya. Jadi apalagi kalau di sini bicara tentang atharur rasul ya, harusnya dia ini mengambil hal-hal yang baik ya, yang diajarkan malaikat Jibril ya. Tapi tampaknya dia lebih cenderung pada keburukan di situ. Ya, ya. Jadi lebih cenderung pada keburukan, bahkan fitnah-fitnah dilakukan pada kaum Nabi Musa. Ya, nah itu yang menjadikan Nabi Musa makin marah dengan Samiri ya, karena tampaknya dia tidak mengakui kesalahannya. Ya, jadi seakan-akan dia cuek begitu saja menyampaikan apa yang menjadi argumentasinya ya. Jadi enteng saja dia berkata kadzalika sawalat li nafsi. Begitulah nafsuku membujukku. Nah, kalau dia merasa dibujuk kenapa dia mau ya? Ya. Nah, berikutnya kita masuk di ayat 97 pada kola. Nah, ini kemarahan Nabi Musa ya. Bukan silakan dari kola fadhab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fil hayati anak angtakulah dalam kehidupan Oh, dari kola fadhab. sorry Dari maaf. awal ya. Kola Musa berkata, Fajhab, pergilah kamu, fa innalaka fil hayati angtakula. Maka sesungguhnya bagimu dalam kehidupan mengatakan la misasa, jangan menyentuh, wa inna, dan sesungguhnya wa inna laka mau idan langtuh lafah, dan sesungguhnya bagimu ancaman kamu tidak menyadari, tidak menghindarinya. Fansur ilahikalazi zolta alaihi, dan lihatlah kepada Tuhanmu yang kamu tetap atasnya. Kamu tetap atasnya hakifan, bertekun. Lanuharikonnahu summa lanang sifannahu fil yami nasfa. Sungguh kami akan membakarnya, kemudian sungguh kami akan menghamburkannya ke dalam laut secara berhamburan. Ya. Qol, berkata Nabi Musa, fadhhab, pergilah kamu. Nabi Musa mengusirnya ya. Fa innalaka fil hayati an taqula la Musa, sesungguhnya bagimu dalam kehidupan dunia ini adalah agar engkau berkata atau nanti engkau berkata la misas ya, jangan sentuh aku maksudnya ya. Kalau jangan sentuh aku ini artinya dia berarti terasing selalu ya. Dia tidak akan bersama dengan manusia yang lainnya. Jadi hukumannya dia akan terasing di situ la misas ya. Ya. Wa innalaka mau'idan, dan engkau mendapatkan mau'idan, janji, maksudnya siksa, janji siksa dari Allah karena dia durhaka ya. Lan tukhlafah, yang engkau tidak akan pernah bisa menghindarinya. Jadi siksa yang Allah tetapkan untuknya tidak akan bisa dihindari oleh Samiri ini ya. Wandur ila ilahika, dan lihatlah pada Tuhanmu, alladzi dzalta alaihi akifa, yang engkau tetap saja menyembahnya dengan iktikaf padanya di situ. Ya, jadi ini kita dapati kalau ucapan Samiri itu tidak ada penyesalan sama sekali, ya, yang dia mengatakan seperti itulah nafsuku membujukku tadi di 96, itu karena memang dibuktikan perbuatannya. Dia tetap saja nongkrong untuk menyembah anak sapi itu ya, patung anak sapi itu. Ya, jadi kalau kita bicara terkait orang yang menyadari kesalahannya, dia tentu sudah akan pergi di situ ya. Dia akan berpaling untuk tidak menyembah berhala, kan begitu ya. Tapi dia tetap melakukannya. Jadi ini kayak mengejek begitu. Jadi dia berkata seperti itulah nafsuku membujukku, tapi dengan tetap dia berbuat maksiat. Itu kan bahasanya apa ya? Dablek sekali gitu ya. Ya, dan kemudian ada tadi dia ini tampak tadi mengejek Nabi Musa dengan cara begitu ya. Ya, jadi dia berkata begitu kok tetap begitu gitu ya perbuatannya, tidak ada rasa menyesal sama sekali, bahkan tadi dia dengan bahasa mengejek tetap akifah di situ ya, jadi tetap khusyuk itikaf bahasanya begitu, menyembah berhala itu ya. Makanya kita dapati Nabi Musa kemarahannya lanuharrikonnah ini menggunakan taukid depan belakang ya,
la itu lam taukid ya, sungguh, nuharrikonna belakang ada nun tasydid taukid juga. Sungguh benar-benar kami akan membakarnya. Nah, tsumma lanansifannahu itu ada juga lam taukid nun taukid juga. Nah, kemudian aku akan menaburkannya fil yami di laut nasfa ya berhamburan. Nah, ini maksudnya abunya. Jadi akan dibakar patung itu dan abunya akan ditaburkan, dihamburkan di laut ya. Nah, di sini kalau dihamburkan di laut itu nanti untuk memastikan bahwasanya dia akan hilang di situ ya. Nah, kalau ditaruh misalkan dihamburkan di tanah, nanti khawatir tanahnya diambil lagi gitu ya. Ya, jadi sehingga dihamburkannya oleh Nabi Musa di laut ya. Ya, dan itu tadi cara Nabi Musa untuk menghilangkan jejak dari berhala-berhala yang disembah ya. Nah, ternyata ada orang-orang zaman sekarang yang tampaknya salah dalam memahami apa yang pernah dilakukan Nabi Musa ya. Jadi Nabi Musa membakar patung itu, melarungnya di laut, itu dalam rangka menghilangkan jejaknya agar tidak diambil lagi. Ya, kalau ditaruh di tanah, dihamburkan di tanah, nanti diambil tanahnya, dibuat lagi, disembah lagi gitu ya. Jadi dilarung saja di laut. Nah, kalau sekarang ada orang-orang yang mereka melarung apa itu ya? Mayat yang dibakar. Orang mati dibakar, dilarung di laut katanya biar apa gitu ya. Alhamdulillah. Jadi penyimpangannya sudah jauh sekali di situ ya. Ya. Ya, jadi Nabi Musa ini melarungnya dalam rangka untuk menghilangkan jejaknya. Kalau di air kan sulit di situ ya. Ya, jadi tidak ada alasan di air ini pernah ditaruh itu kan tidak bisa. Kalau di tanah ini pernah ditaruh kan ada alasan di situ ya. Nah, agar tidak ada alasan oleh Nabi Musa dilarung saja di laut. Ya, jadi tidak dikubur ya. Nah, tidak dibakar, dikubur tidak. Nanti kalau dikubur diambil lagi. Ya, makanya dilarung saja, dibuang ke laut bahasa gitu ya. Nah, ini ada bahasa kata lanansifannahu fil yamin nasfa. Jadi abunya jadi abunya dilarung dihamburkan ke laut. Ya. Ya. Nah, itu agar ini tadi tidak ada jejak-jejak kesyirikan yang dimulai lagi dari situ gitu ya. Jadi sejarahnya sudah dihapuskan di situ, tidak ada lagi patung anak sapi, bekasnya pun tidak ada, jejaknya tidak ada, dilarung di laut semuanya. Ya. Ya, jadi ini kita dapati pertentangan Samiri itu luar biasa gitu ya. Ini ejekannya yang berat ya, itu menyedihkan sekali ya, ada orang yang model begitu ya. Ya. Kenapa kamu kok mencuri gitu ya, misalkan itu ya. Nah, ternyata nafsuku menyuruhku begitu dan ternyata dia tetap saja melakukannya. Jadi pokoknya dia tetap melakukan kemaksiatan itu gitu ya. Ya, kenapa kamu kok memukul si fulan misalkan ya. Nah, dia beralasan nafsunya yang menyuruhnya begitu dan dia tetap melakukannya. Ya. Ya, itu kan tadi ya dableknya luar biasa di situ ya. Ya, dan ada bahasa istihza ledekan di situ pada Nabi Musa. Jadi kalau Nabi Musa tampak makin marah di situ, ya pakai taukid yang double depan belakang, ya mau dibakar semuanya, dilarung ke laut itu agar tidak ada jejaknya. Ya. Ya. Ya, berikutnya kita masuk di 98 dari Innama. Silakan Pak Abid di Innama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ilahukumullah. Sesungguhnya hanyalah Allah Tuhanmu. Alladzi la ilaha illahu. Yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Wasi'a kulla syai'in ilma. Di segala pengetahuan segala sesuatu. Ya. Innama ilahukumullah, sesungguhnya yang kalian sembah adalah Allah, atau sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah, atau sesungguhnya yang paling disembah oleh kalian adalah Allah. Alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, Allah. Wasi'a kulla syai'in ilma, yang pengetahuan meliputi segala sesuatu, atau ilmunya atau ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya, jadi di sini untuk mengingatkan tentang tauhidillah ya. Ya, jadi Nabi Musa bisa menyelesaikan itu, bisa diselesaikan. Jadi kalau misalkan sekarang ada orang yang berkata, oh itu bekas dari patung anak sapi di masa Nabi Musa, itu pasti bohong ya. Ya, karena Nabi Musa sudah menghilangkannya, jejaknya sudah hilang semua. Ya.
Ya, Tapi itu itu yang dibikin aja Ustadz oh sekarang. ya, kalau ada yang mengaku oh ini dulu bekas apa ijel di masa Nabi Musa, ya berarti sekedar tadi Ya. pasti fitnah ya, pasti fitnah yang terjadi. Ya karena Nabi Musa sudah seperti itu, apa yang dilakukannya ya. Ya, jadi ini masih disembah oleh Samiri, diambil, dibakar kan begitu ya. Ya, ini kayak ada orang yang misalkan gemar minum minuman keras gitu ya. Diingatkan gitu ya. Saya sadar ini adalah sebuah dosa, tapi dia tetap minum terus gitu ya. Kan kurang ajar itu. Diroyok lah gitu, kemudian ya dihancurin gitu ya. Ya, nah apalagi ini sebuah kesyirikan ya. Kesyirikan yang tetap ternyata dilakukan oleh Samiri. Ya, jadi itu ledekan, ejekan yang tadi ya, yang menyakitkan pasti ya kalau kita kaitkan dengan ibadah ya. Ini Nabi Musa dilecehkan di hadapan orang-orang itu, ya makanya sikap tegas Nabi Musa yang luar biasa. Ya, ya. Jadi mereka tidak bisa takut begitu pada Nabi Harun ya, tapi mereka bisa takut pada Nabi Musa. Ya, nampaknya mereka tahu yang Allah berikan mukjizat itu adalah Nabi Musanya. Nabi Harun hanya mendampingi di situ ya. Ya. Ya, jadi tampaknya seperti itulah bahasa keimanan Bani Israel di saat itu. Ya, jadi mereka tampak taat ya karena ada Nabi Musa. Ketika tidak ada Nabi Musa, ternyata dosa paling besar mereka lakukan. Ya, padahal belum sampai ditinggal wafat ya, baru 40 hari saja mereka bisa begitu. Ya. Dan kita dapati Samiri ternyata juga dengkal di situ ya. Nah, dia ternyata juga berat ya, termasuk orang yang sulit diingatkan. Makanya kita mendapati hukumannya lamisas ya. Dia diasingkan di situ. Ya, jadi Samiri terasingkan ya. Dia datang lagi di masa Nabi Isa mengaku sebagai Al-Masih. Ya, di masa Nabi Musa dia menggunakan nama Nabi Musa sebagai Musa Samiri. Di masa Nabi Isa dia datang dengan kata Al-Masih ya. Tapi di masa Rasulullah, Rasul menyebut dia dengan Dajjal ya. Ya, dengan Dajjal. Jadi Samiri itu Dajjal. Ya, jadi Rasul menyebut dengan Dajjal. Tapi kata Al-Masih masih Rasul sebut ya dalam doa ketika kita diajarkan oleh Rasulullah doa sebelum salam setelah kita tahiyat ya. Wa min fitnatil masihid Dajjal. Jadi Al-Masih nama yang dicuri dari Nabi Isa masih disematkan di situ. Tapi Al-Masihnya adalah Al-Masih Ad-Dajjal ya, bukan Al-Masih Isa. Ya, jadi di masa Nabi Isa dia menyebut dirinya Al-Masih ya. Ya, jadi katanya dia bisa ini dan itu, bisa menghilangkan penyakit ini dan itu memang betul. Dia diberikan Allah kelebihan kemampuan terkait dengan itu ya. Ya, jadi didengkotnya manusia yang durjana adalah Dajjal, didengkotnya jin yang durjana adalah iblis gitu ya. Ya, jadi didengkot jin yang ingkar banget di situ ya, berarti iblis ya. Didengkotnya manusia yang ingkar sekali, yang debleknya kayak begitu modelnya itu berarti Dajjal ya. Ya. Dan Dajjal ini berarti nanti bisa ada Dajjal hakiki, ada Dajjal majazi ya. Dajjal hakiki berarti yang secara fisik seperti yang disebut dalam hadis Nabi. Kalau majazinya berarti Dajjal yang manusia yang lainnya yang perilakunya seperti Dajjal ya. Jadi kalau dia sudah berbuat maksiat dan ternyata dablek sulit diingatkan, berarti ada ciri-ciri sifat Dajjal padanya. Ya, itu seperti halnya iblis berarti ya. Ya, Dajjal iblis ya. Nah, tadi iblis mewakili jin, Dajjal mewakili manusia. Iya. Ya, kita sampai di 98 dari wasi'akula syani ilma, jadi ilmu Allah meliputi segala sesuatu, tak ada yang tak diketahui oleh Allah ya. Jadi semuanya diketahui, termasuk tadi semua yang ada pada diri Samiri diketahui semuanya di situ ya. Ya, jadi makanya apa yang disampaikan Nabi Musa ini sebuah tindakan tegas ya yang mesti dilakukannya. Ya, kalau pada Nabi Harun tadi karena sudah logis alasannya, jadi sehingga sudah tidak ada masalah dengan Nabi Harun ya. Jadi masalahnya tinggal pada Samiri saja. Jadi biang keroknya Samiri dan tampak sekali dia tidak bisa diingatkan ya. Ya, jadi ada makhluk yang ternyata begitu ya, manusia yang dia diingatkan sulit di situ ya. Bahkan dia meledek tetap berbuat begitu di hadapan Nabi Musa. Ya, dia tetap tadi bahasanya dol ta'ali akifah ya, dia tetap
itikaf di depan patung itu, ya, dia tetap menyembahnya, gitu ya. Ya, terus dia berucap begitu buat apa, gitu ya? Kalau ternyata dia tidak menyadari akan kesalahannya. Ustadz mau tanya Pak Ustadz. Ya. Jadi Dajjal ini sebenarnya dia itu beda-beda ya Pak Ustadz. Di zaman Nabi Musa beda, di zaman Nabi Isa beda, di zaman Nabi Muhammad beda lagi. Kalau kita runtut ke sejarahnya, itu berarti satu orang yang sama. Dajjal untuk umat Rasulullah ini sampai akhir zaman sebutannya Dajjal, ya. Kata Al-Masih masih Rasul sematkan, berarti dia di masa Nabi Musa, berarti dialah orangnya yang mengaku sebagai Al-Masih di masa Nabi Isa, gitu ya. Dan ternyata yang mengaku di masa Nabi Isa sebagai Al-Masih ini, dia adalah orangnya di masa Nabi Musa yang mengaku sebagai Musa, gitu ya. Jadi di masa Nabi Isa sudah tidak dikenal Samiri, dikenalnya Al-Masih, gitu ya. Dan di masa kita dikenalnya dengan Dajjal. Berarti itu satu orang yang sama kalau kita runtut pada sejarahnya, ya. Karena apa? Yang disebut oleh Rasul fisiknya itu matanya satu, kan begitu, ya. Yang diselamatkan oleh malaikat Jibril ketika terjadi gempa besar di Samirah itu, ya dia itu bayi anak itu yang matanya satu. Satu matanya kayak kelereng katanya Ustaz, saya baca. Ya, matanya satu, ya. Jadi itu simbol Dajjal, ya. Simbol Dajjal. Tapi kan nanti dia turun Ustaz kalau udah mau kiamat. Ya itu tadi di belakang Dajjal ada orang-orang Yahudi. Ya. Kalau hadisnya kan begitu, ya. Iya. Ya. Jadi yang pernah kita sampaikan, ya, di Qatar di Masjid Syekh Qaradawi itu berdampingan dengan Dubes Amerika Serikat, ya. Waktu itu ada Presiden Amerika, ada Benjamin Netanyahu di situ, gitu ya. Dan yang dikaji tentang hadis itu di belakang Dajjal ada Bani Israel di situ, ya. Ya, yang nanti Bani Israel menjadi bulan-bulanan kaum muslimin, ya. Terus semua akan bercerita di manakah orang Yahudi berada, kecuali pohon Gorkot, ya. Nah, kata Benyamin, aku yakin, jadi Bani Israel yakin dengan itu, ya. Tetapi Muslim yang mengejar-ngejar mereka itu dibilang bukan Muslim yang kayak kamu, gitu ya. Ya, jadi artinya Muslimnya adalah Muslim militan di situ, ya. Yang keislamannya benar-benar tadi mereka orang-orang yang beriman pada Allah, gitu ya. Artinya berarti Muslimnya yang tidak gampang dilobi di situ, ya. Kalau Muslimnya gampang-gampang dilobi, tidak punya komitmen, itu yang berat, ya. Ini menunjukkan Muslimnya sulit dilobi. Makanya Bani Israel tahu, gitu ya, Muslim yang tidak bisa dilobi itu seperti apa modelnya, gitu ya. Itu pasti paling diburu, ya. Kalau di Palestina dianggap yang paling sulit dilobi adalah Hamas, gitu ya. Jadi bahasa Yahudi untuk Palestina yang sulit dilobi adalah Hamas, ya. Ya, orang Hamas itulah yang akan diburu sebelum mereka diburu, gitu ya. Pak Ustadz, jadi Dajjal itu nggak mati-mati, Pak Ustadz? Dajjal nanti mati di akhir zaman karena Allah jadikan fitnah buat umat manusia. Ya, makanya meskipun jadi fitnah, kita tetap bermohon pada Allah berlindung, ya, agar kita tidak terkena fitnah Dajjal. Karena kalau terkena fitnah Dajjal pasti berat, ya, sampai kita diajarkan Rasulullah begitu. Ya, di antara doa ta'awudnya itu wa min fitnatil masiihid Dajjal, ya. Kita bermohon berlindung dari fitnah Dajjal karena berat sekali, ya. Jadi bisa bahasa begini, ya. Orang sedang kelaparan, gitu ya. Kemudian dia bisa menciptakan makanan yang siap santap, yang sangat lezat, gitu ya. Orang sedang dalam keadaan kemiskinan, tapi ternyata dia bisa menciptakan kekayaan yang luar biasa di situ, ya. Pasti orang kagum-kagum lah, terkagum-kagum dengannya. Itu yang dibahasa fitnahnya, bisa terbawa fitnah olehnya. Yang buruk di mata Allah, baik di matanya, gitu ya. Ya, jadi kalau neraka di mata Allah bagi Dajjal itu surga, artinya manusia itu mereka tampak melihat surga di situ, itu neraka, gitu ya. Jadi tadi berarti dia menipu, membohongi di situ, ya. Dia menipu, membohongi. Itu tadi yang terkait dengan kaum muslimin, mereka mohon pada Allah agar dijauhkan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Karena berat, ya, tidak gampang, ya.
Ya, jadi dikhawatirkan orang yang tadi yang terkena fitnah ya tadi ya terperosok di situ ya. Ya, jadi kita tidak hanya berusaha untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, tapi kita juga diajari Rasul bermohon pada Allah agar terhindar dari fitnah Dajjal. Ya. Pak Ustadz. Ya. Oh, mati semua. Halo, Ya, saya dengar. Bu Ani Dengar. ngomong. Bu Anida tadi mau tanya apa? Sudah. Gak jadi. Makasih Pak Ustadz bilang begitu. Mau tanya Pak Ustadz, dengeran di kuping ya. Makasih Pak Ustadz. Ustaznya yang hilang, ustaznya yang kelempar. Enggak, Ustadz ada. Ustadz Ada. dengar kan Ustadz? Ya. Oh iya. Aduh, salah dengar nih. Ya. Ya, itu insya Allah kita sampai di 98. Insya Allah pekan depan kita masuk di ayat berikutnya 99 sampai 113 ya. Ya. PR-nya tetap di Tamrin 4. Ya, seperti yang kemarin dengan vocab dengan kalimah baru ya. Ya, nanti kita tidak usah bingung-bingung mencari kata di lembar-lembar yang sudah kita bahas, itu banyak fi'il mutal akhir. Nanti kalau kita dapat berarti pas dapat mudhari'nya ya. Kalau kita dapat madi, nah silakan madinya dicari di kamus mudhari'nya. Ya. Ustaz, jadi susulannya udah benar tuh Ustaz yang PR kita itu. Jadi kata yang terakhirnya itu fathah ya. Apa namanya? Ya, sebentar. Yang namanya sudah dapat kayak 100 nggak perlu ya? Ya. Namanya kayak Yatsu Zaidun Alkitabah, betul ya? Oh betul. Fathah ya? Itu tahu. Ya. Ya. Jadi semua fathah kecuali kalau ada huruf jar sebelumnya gitu. Ya. Kalau yang di tengah maksudnya kalaupun karena Alkitabah jadi maf'ul bih jadi objek ya. Yatlu Zaidun Alkitabah. Ya, walaupun si fi'il mudhari'nya di tengah, tetap aja juga patah gitu ya. Kalau dia nanti lanjut pada maf'ul bih akan seperti itu lagi. Nanti tergantung jenis fi'ilnya ya. Jadi fi'il mutal akhir juga ada yang lazim, ada yang muta'addin. Jadi ada yang butuh objek, ada yang tidak di situ ya. Ya, kalau ternyata dia termasuk yang butuh objek berarti tetap ada objek di situ. Kalau dia tidak butuh berarti memang tidak perlu ada di situ ya. Nanti cukup diberikan keterangan tempat ya. Tapi kan di PR kita ini kan khobar mubtada dan khobar terus di tengahnya fi'ilnya kan Ustaz? Oh ya. Jadi kalau mubtada kita kita pasti ada di depan ya. Ya, itu kalau kita pakai fi'il sesudahnya jadi ini fi'il mutal akhir kita jadikan sebagai khobarnya. Ya, jadi itu nanti sebutannya jumlah fi'liyah. Dia sedang menjadi khobar ya. Ya, memang kita belum pelajari terkait dengan khobar dalam bentuk fi'il di situ yang nanti kita sebut istilah jumlah fi'liyah yang posisinya sebagai khobar ya. Tapi silakan ya kalau kita sudah jadi mengikuti perintah di tamrin di latihan itu, kalau kita sudah letakkan di depan itu kalau di depan berarti jumlah fi'liyah ya. Ya, kalau kita taruh di tengah berarti kita membuat jumlah ismiyah. Jadi otomatis fa'ilnya kita tarik ke depan agar dia jadi mubtada gitu ya. Ya, jadi seperti yang sudah kemarin ya. Jadi yang sudah dikerjakan ya. Cuma tadi lebih selektif lagi kita terkait dengan hurufnya apakah alif, waw atau ya gitu ya. Jadi kalau posisinya sudah betul semua gitu ya, posisi fiil dan seterusnya yang ditaruh di tengah dan di depan semuanya sudah sesuai ya. Jadi tinggal dimaksimalkan di jenis ilatnya saja, alif, waw atau ya. Pak Ustadz, tanya Pak Ustadz, kalau Allah memaafkan itu kan bisa, Allah itu kan subjek Pak Ustadz. Tapi kalau bisa kita majukan memaafkan Allah juga bisa Pak Ustadz. Jadi bisa. Bisa. Nanti kalau afallahu berarti
jumlah fi'liyah ya. Afallahu abdahu. Allah mengampuni hambanya. Kalau kita bikin Allah di awal sebagai jadi mubtada ya. Allahu ya'fu atau Allahu afa abdahu. Jadi tetap sama, cuma kita geser saja. Ya. Jadi kalau sama-sama fi'il madhi, afallahu abdahu menjadi Allahu afa abdahu. Ya. Jadi hanya menggeser fa'il menjadi mubtada saja di depan. Kalau mudhari ya'fullahu abdahu, ya nanti tinggal kita geser Allahu ya'fu abdahu. Seperti itu. Ustaz, Ya. boleh digeser. Kasih Pak Ustaz. Ya, itu insya Allah. Ustaz, yafunya itu pakai waw. Oh iya, betul, ya'fu pakai waw, tapi tidak boleh pakai alif ya. Ya, jadi ya'fu Allahu abdahu. Nah, kalau kita balik Allahu ya'fu abdahu. Jadi itu harokatnya masih sama, tinggal kita geser saja. Nah, fa'ilnya menjadi mubtada. Ya, jadi kalau kita geser berarti dia sudah menjadi jumlah ismiyah ya. Yang kalau di tamrin 4 ini berarti posisi fi'ilnya ada di tengah. Di situ ya. Ya, karena fa'ilnya kita tarik ke depan sebagai mubtada. Itu artinya apa Ustaz? Allahu ya'fu abdahu tadi artinya? Oh ya, Allah mengampuni atau Allah memaafkan hambanya. Hambanya. Oh. Ya, ya. Jadi boleh diartikan memaafkan atau mengampuni. Kalau ini bahasa roh itu kita pakai mengampuni ya. Allah mengampuni hambanya. Baik. Ya. Ya, ini insya Allah ya kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.